Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kita patut bersyukur buat kebaikan Tuhan di mana kita masih bertemu di tahun 2021 ini. Itu semua berkat anugerah Tuhan. Saya undang untuk semua bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau menyatakan hidup kita hanya dalam tangan Tuhan. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu di tahun 2020 sampai tahun 2021 ini kami rasakan terus menerus Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Itu semua berkat anugerah-Mu. Engkau nyata dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus memuji-Mu. Kami terus akan memuliakan nama-Mu Bapak. Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau, Allahku, ku rindu melayani-Mu. Ku rindu melayani-Mu. Ku suka senang kalau Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku. Ku sembah Kau, selamanya ku sembah Kau. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku, segenap hatiku, dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari kita angkat lagu pujian dari awal. Hatiku mau menyembah-Mu. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau, Allahku, ku rindu melayani-Mu. Melayani-Mu, ku suka senang Kamu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku. Ku sembah Kau, selamanya ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku, dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Yesus, ku sembah Kami Bapa. Ya segenap hatiku, oh, dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Penuhiku waktu
ku datang untuk ya Roh Kudus, ya Roh Kudus datanglah dalam ibadah kami ini Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, waktuku datang. Ku sembah Kau. Haleluya. Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari kita sembah Dia, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, agungkan nama Dia, agungkan namanya. Dia baik, Dia baik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita sembah Dia, mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Amin, amin, amin. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk bersukacita di dalam Tuhan, sebab kami tahu bahwa Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau sungguh teramat baik dalam kehidupan kami. Kami mau lebih lagi bersukacita di dalam Tuhan. Yang sama-sama bersukacita, sama-sama katakan amin. Ada sukacita hari ini? Amin. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya.
kita baik, amin. Tiada berkesudahan kasih setianya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, yeah. Sungguh amat baik, amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tiada berkesudahan. tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Jemaat saja katakan apa? Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, Amat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Jemaat saja katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Katakan apa? Tuhan Yesus baik. Dengan suara kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, amin. Haleluya. Masih semangat semuanya? Saya silakan duduk semua. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita ada saat ini semuanya karena kasih setianya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan
Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semuanya kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, Aku hidup hari ini, semua berkat anugerah-Mu Bapa. semua berkat kemurahan. Terima kasih Terima kasih Yesus. Engkau sangat Aku baik, ada saat ini. amat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Kau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak, terima kasih buat kesempatan yang baik di dalam ibadah perdana kami di tahun 2021. Kami mendekatkan diri kami kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan menyertai kami dari awal tahun sampai kepada akhir tahun. Mata-Mu tidak akan pernah beranjak dari kehidupan kami. Kami butuh firman-Mu untuk Tuhan memimpin kami sepanjang tahun ini, mengarahkan kepada kami apa yang menjadi tujuan dan kehendak-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita ada di tahun yang baru ini, ibadah perdana kita. Ini ibadah sulung. Kalau orang bilang ibadah sulung di tahun yang baru, tahun 2021. Saya menyampaikan dan mengucapkan selamat tahun baru buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Baik,
kita akan bersama-sama dengan cepat kita akan belajar firman Tuhan. Dan tentu di awal tahun ini saya ingin berbagi apa yang menjadi pesan Tuhan secara khusus buat Bapak, Ibu, Saudara dan saya, Jemaat GBI Duta Kerajaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, secara umum ya, visi Tuhan untuk setiap orang percaya itu ya satu. Visi Tuhan yang dia kerjakan, kehendak yang dia sedang lakukan dalam setiap kehidupan orang percaya adalah menjadi seperti Yesus. Ya, nah kita tahu dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, Tuhan berfirman dan berkata, marilah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Jadi tujuannya mari kita ciptakan manusia menjadi apa? Serupa dan segambar. Jadi manusia memiliki rupa dan gambar Tuhan. Lalu kita tahu Kejadian 3, manusia jatuh dalam dosa, lalu rupa Allah di dalam diri manusia menjadi rusak, gambar Allah menjadi rusak. Kejadian pasal yang kelima, kemudian Adam memperanakan anak-anak menurut gambar dan rupanya dia, bukan rupa Allah lagi. Makanya di dalam perjanjian baru kemudian Paulus berkata bahwa Roma 8 ayat 29, Paulus bilang begini, bahwa mereka yang dipilihnya sejak semula, mereka itu juga ditentukannya sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu sebabnya visi secara umum Gereja Bethel Indonesia, dan saya percaya itu yang dicatat oleh Alkitab, bahwa tujuan perjalanan hidup kita adalah menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Nah, persoalannya adalah Bapak Ibu, untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus itu tidak terjadi semalam. Waktu kita percaya Yesus, lalu kita memiliki karakter, sifat, bahkan hal-hal yang ada di dalam Yesus Kristus, itu tidak terjadi semalam. Tapi itu sebuah proses pertumbuhan yang harus kita tempuh selama usia kita di bumi ini. Itu berproses. Pertumbuhan kedewasaan dalam keserupaan dengan Kristus itu proses kehidupan yang kita harus jalani tiap-tiap hari, tiap-tiap tahun sampai usia kita selesai di atas muka bumi ini. Nah, perjalanan kehidupan ini kita melewati fase dan tahapan-tahapan yang terus kita lalui bersama. Nah, itu sebabnya kenapa kita memiliki visi-visi di setiap tahunnya. Nah, visi-visi kecil ini merupakan bagian daripada visi besar ini, menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Jadi visi yang kita akan coba sama-sama hidupi, perjuangkan, menjadi fokus kita sepanjang tahun 2021 ini adalah bagian dari upaya kita bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Bapak Ibu, tahun ini visi kita adalah be strong together, ya, menjadi kuat bersama, menjadi kuat bersama. Itu visi kita tahun 2021. Ini yang akan kita kejar, ini yang akan kita hidupi, ini yang akan menjadi fokus kehidupan kita, menjadi kuat bersama. Nah, kata menjadi kuat bersama dapat diartikan dalam beberapa pemahaman. Kita bisa saja mengartikan secara negatif, misalkan begitu, menjadi kuat bersama. Jadi kalau tidak bersama, saya tidak kuat. Tidak, Bapak Ibu. Yang Tuhan taruh di hati saya, yang dimaksudkan menjadi kuat bersama, itu artinya begini, di area-area kehidupan di mana kita
kemudian mengalami proses kehidupan, lalu kita mengalami pertumbuhan dan kedewasaan, kita kuat di area itu. Nah, Tuhan mau kekuatan yang kita miliki itu memberikan kontribusi kepada tubuh Kristus. Kekuatan yang kita dapatkan lewat proses pergumulan, pertolongan Tuhan, sehingga kita dipulihkan lewat pertobatan dan memiliki karakter Kristus. Ada kekuatan-kekuatan di beberapa area kehidupan kita. Nah, Tuhan mau kekuatan itu memberikan kontribusi kepada saudara-saudara seiman yang lainnya yang mereka lemah di area itu, dengan tujuan begini, supaya kita bisa sama-sama kuat. Itu yang Tuhan mau. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita harus tahu begini, bahwa spirit kerajaan Allah itu bukanlah spirit independen, spirit yang berfokus pada kemampuan diri sendiri, kekuatan sendiri. Spirit independen ini roh yang mengandalkan diri sendiri. Itu spiritnya Lucifer. Ya, selalu berfokus pada aku. Aku ingin menjadi seperti yang maha tinggi. Aku mau naik ke tempat yang tinggi. Aku mau menyamai yang maha tinggi. Aku. Nah, itu sebabnya saya percaya bahwa spirit kerajaan Allah itu adalah keluarga. Spirit kerajaan Allah itu kita. Makanya Tuhan itu Tuhan yang suka membangun hubungan. Marilah kita ya, menjadikan manusia. Itu spiritnya ya, daripada kerajaan Allah. Ya, spirit kerajaan Allah adalah keluarga, di mana kita bisa saling membangun, di mana kita bisa saling mengasihi, di mana kita bisa saling menasehati dan menguatkan satu dengan yang lainnya. Idealnya keluarga seperti itu, betul? Idealnya keluarga itu terbangun dalam hubungan saling mengasihi, saling menasehati, saling membangun, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, waktu saya coba merenungkan apa yang Tuhan taruh di hati saya, bahwa di tahun ini Tuhan mau setiap kita, saya percaya setiap kita punya kekuatan-kekuatan yang kita sudah dapatkan lewat proses-proses kehidupan. Ya, ada orang yang kuat dalam ketaatan, ada orang yang kuat dalam ketekunan, ada orang yang kuat di dalam doa, ada orang yang kuat di dalam keluarga, ada orang yang punya kekuatan di dalam masalah keuangan, kejujuran dan lain sebagainya. Tapi beberapa orang mengalami kelemahan-kelemahan di area-area seperti itu. Tahun ini Tuhan mau kita masing-masing, ya, setiap kita dapat menolong saudara-saudara seiman kita yang lainnya. Supaya apa? Kita bisa menjadi kuat bersama. Ketahuilah ini Bapak Ibu Saudara, bahwa untuk menuntaskan amanat agung, memuridkan segala bangsa, itu terlalu berat kalau dikerjakan seorang diri. Terlalu berat kalau cuma dikerjakan oleh satu gereja. Terlalu berat kalau dikerjakan oleh satu denominasi. Itu sebabnya sangat berbahaya kalau denominasi memiliki spirit independen, merasa paling benar, paling kuat, paling bisa, dan tidak mau bekerja sama. Padahal Kristus selalu memiliki rencana. Bapa di surga memiliki rencana bahwa pekerjaannya itu harus diselesaikan, dan hanya bisa diselesaikan oleh tubuhnya, bukan oleh satu anggota tubuh. Nah, kita akan membangun kekuatan ini, ya. Tentunya dibutuhkan kepedulian satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu, mari saya ingin mengajak kita untuk melihat Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 32. Waktu saya coba merenungkan apa yang Tuhan taruh di hati saya, tiba-tiba ayat ini bicara secara kuat. Saya tidak merenungkan ayat ini, tapi ayat ini tiba-tiba muncul di hati saya. Roh Kudus mengucapkan ayat ini di dalam hati saya. Nah, saya ingin membaca buat Bapak Ibu Saudara. Lukas 22 ayat 31 dan 32. Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum.
Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, apabila engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Waktu ayat ini muncul, kata ini sangat menarik perhatian saya. Yesus bilang begini, kalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tuhan tidak bilang ini, kalau kamu sudah insaf, yuk layani aku. Kalau kamu sudah insaf, yuk serius lagi mengikut aku. Enggak. Tuhan bilang ini, kalau kamu sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Kenapa? Simple Bapak Ibu. Karena setelah peristiwa ini, semua murid-murid mengalami kegoncangan. Karena Yesus ditangkap, kemudian disalibkan, mati, dan dikuburkan. Mereka mengalami kegoncangan. Salah satunya adalah Petrus, Simon Petrus. Dan Tuhan bilang begini, kalau engkau sudah insaf, kau sudah sadar akan kesalahanmu, ya, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara lihat, Yesus itu mengingatkan Simon bahwa betapa pentingnya kita bukan menjadi kuat seorang diri, tapi perlu menjadi kuat bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang lainnya. Di dalam doanya Yohanes 17, Yesus berdoa dan berkata kepada Bapa, Bapa, selama aku bersama-sama dengan mereka, aku menjaga mereka. Ya, Yesus terus mengupayakan bagaimana murid-muridnya menjadi kuat dalam iman. Dia menasehati, dia mengajar, dia memimpin mereka supaya mereka apa? Tumbuh bersama dalam kekuatan yang sama. Bukan satu menonjol, satu tidak menonjol. Tuhan mau semuanya menonjol. Waktu Thomas menjadi ragu, Tuhan datang kepada Thomas secara pribadi. Dia bilang begini, Thomas, jangan lagi tidak percaya. Saudara lihat, Tuhan itu mau menguatkan semua orang. Nah, menjadi bagian kita sepanjang tahun ini. Ketika kita mengalami situasi yang berat, kemudian kita insaf, kita bertobat, kita berubah, kita dipulihkan. Jangan hanya puas dan berkata, aku sekarang sudah menang, aku sekarang sudah kuat. Jangan berhenti hanya pada kesenangan kita sendiri, ya. Mari beranjak pada satu tingkatan di mana kita mau begini, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita kasih, komunitas tubuh Kristus, mereka juga mengalami kemenangan yang sama, mereka juga kuat, mereka juga menang. Ini yang Tuhan mau menjadi bagian daripada tujuan menjadi seperti Kristus, yaitu setiap kita masing-masing, ya, menolong saudara seiman yang lainnya, untuk mereka juga menang atas kehidupan, untuk mereka juga menjadi kuat. Nah, Bapak Ibu, mari kita perhatikan. Yesus berkata begini, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ya. Di dalam terjemahan yang lainnya dikatakan bahwa iblis telah mendapat persetujuan, ya, untuk mencobai Petrus. Seperti iblis mencobai Ayub, demikian juga dia mencobai Simon Petrus. Demikian juga dia mencobai Yesus Kristus. Dan tahu kan Bapak Ibu Saudara, iblis juga akan menuntut supaya dia dapat mencobai setiap kita. Nah, yang menarik adalah Bapak Ibu, kata menampi itu dari bahasa aslinya itu memiliki pengertian begini, mencoba merayu keyakinan seseorang lalu menggiringnya ke ambang kehancuran. Jadi iblis mencoba menampi itu, iblis mencoba merayu, ya, keyakinan daripada Simon Petrus dengan tujuan gini, menggiring dia pada kejatuhan. Nah, itu sebabnya Alkitab berkata begini, sebelum peristiwa itu terjadi, Yesus bilang begini, tetapi aku
telah berdoa untuk kamu. Saya membaca ayat ini berulang-ulang ya, ayat 31, 32 saya baca ulang-ulang. Saya menemukan bahwa betapa Tuhan itu ya tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Matanya itu selalu tertuju kepada kita, tidak pernah beranjak dari kehidupan kita. Bahkan sebelum peristiwa iblis mencobai Petrus, iblis membujuk Petrus untuk meninggalkan imannya, untuk membuat Petrus jatuh dan tidak lagi percaya dan mengiring Yesus. Yesus sebelum peristiwa itu terjadi, dia berkata gini, Petrus, aku sudah berdoa buat kamu. Aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Kata gugur dari bahasa aslinya ekleipo itu memiliki arti gini, meninggalkan keyakinannya, berhenti untuk percaya, jatuh, gugur, tidak ada lagi kekuatan. Nah, iblis mencoba supaya iman daripada Simon, keyakinan ya Simon kepada Yesus Kristus sebagai Sang Mesias itu kemudian menjadi lemah. Lalu kemudian dia lihat dengan mata kepalanya sendiri Yesus ditangkap, kemudian dianiaya, disalibkan, mati, lalu dikuburkan. Tentu Bapak Ibu sangat mudah bagi Petrus untuk kehilangan keyakinannya kepada Yesus Kristus. Kenapa? Yesus sepertinya sudah kalah, disalibkan dan dikuburkan. Nah, itu yang diingin dilakukan oleh iblis. Nah, Yesus berkata, aku berdoa buat kamu. Bukankah kita membaca di Alkitab bahwa Yesus itu pengantara antara kita dengan Bapa di surga? Dia bersyafaat. Bahkan waktu dia menyuruh murid-muridnya mendahului dia menyeberang Danau Genesaret. Ya, Yesus naik ke gunung dan dia berdoa. Alkitab mencatat ketika dia melihat betapa susahnya ya murid-murid mendayung karena badai. Dalam keadaan seperti itu mata Tuhan tidak pernah lepas dari pengamatannya atas kehidupan kita. Ya, kitab Mazmur berkata gini, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mata Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, sebelum beragam-ragam peristiwa, masalah, tekanan, pergumulan datang dalam hidupmu yang terjadi atas seizin Tuhan, percayalah gini, Tuhan lebih dulu telah berdoa buat kita. Supaya apa? Kita jangan lemah, supaya kita tetap kuat. Tapi yang Tuhan mau gini, setelah kita menang atas situasi itu, setelah kita dipulihkan, setelah kita menjadi kuat, Tuhan mau begini, tidak berpuas diri saja, tidak menjadi senang, saya sudah menang, saya sudah dipulihkan, saya sudah bangkit kembali, saya sekarang sudah kuat. Tidak cuma puas di situ. Tuhan mau gini, kita kemudian menguatkan saudara-saudara yang lain. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi kuat bersama. Amin. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang kuat. Nah, perhatikan ini dengan baik. Kemudian Yesus berkata, jikalau engkau sudah insaf. Kata insaf itu bukan hanya sekedar menyesal, ya, sadar akan kesalahan, lalu menyesal. Insaf itu kadang-kadang dipahami hanya sebatas itu. Ya, kita orang kalau sudah insaf berarti dia sudah sadar akan kesalahannya. Kemudian dia menyesali dosanya. Kita kadang-kadang berpikir insaf hanya sebatas itu. Dicatat di dalam Alkitab, memang ketika Petrus menyangkal Yesus untuk yang ketiga kalinya, Alkitab mencatat dalam Injil Lukas, kemudian Yesus memalingkan wajahnya dan menatap Petrus. Petrus kemudian pergi dan menangis dengan sedihnya. Dia menyesali apa yang dia sudah lakukan. Tapi di dalam bahasa aslinya, saya suka mempelajari hal ini. Kata insaf itu dari kata epistrepo,
Yang artinya begini, berbalik untuk menyembah Tuhan. Berbalik untuk mengasihi dan mentaati Tuhan. Jadi Tuhan tuh bilang sama Simon begini, Simon, kalau engkau sudah insaf, kau sudah sadar kesalahanmu, kau sudah sadar akan kekalahanmu, ya, kau sudah sadar akan perbuatan yang kau sudah lakukan, di mana engkau menyangkal aku. Lalu Yesus bilang gini, kalau engkau sudah insaf, kalau engkau sudah berbalik kembali kepada Tuhan, menyembah Tuhan yang benar, kalau engkau berbalik kembali untuk mengasihi Tuhan dan mentaati Tuhan, Tuhan bilang begini, kalau engkau sudah bertobat, kuatkan saudara-saudaramu yang lain. Bapak Ibu, ternyata gini, pertobatan kita itu dapat menjadi berita yang kuat untuk meneguhkan saudara seiman yang lainnya, supaya iman mereka juga makin teguh. Jadi Tuhan mau begini, enggak tunggu sampai kita itu jadi orang hebat, enggak. Ya, Tuhan enggak tunggu Petrus kemudian menjadi rasul yang luar biasa. Enggak. Ya. Dia belum dipenuhi oleh Roh Kudus karena Yesus belum disalibkan dan Yesus juga belum mati. Waktu dia menyampaikan ini kepada murid-muridnya, Yesus belum ditangkap. Ya. Jadi Yesus bilang begini, kalau engkau sudah bertobat, hal yang pertama yang harus kamu lakukan adalah gini, kuatkan saudara-saudaramu yang lain. Bapak Ibu, artinya sederhana Bapak Ibu. Setiap kali kita mengalami ya pertobatan dalam hidup kita di area apapun, ya, mari belajar untuk gini, membagikan kesaksianmu supaya orang lain juga dikuatkan. Beberapa waktu yang lalu di dalam sebuah komunitas, seorang ibu saksikan begini, ya. Dia berkata begini, satu kali dia memutuskan mengikuti keinginan anaknya untuk pergi jalan-jalan dan kemudian dia tidak datang ibadah. Dia katakan gini, sepanjang hari itu saya nggak bisa tenang, ya, bawaannya marah terus. Kenapa? Karena dia sedang meninggalkan ibadah. Mungkin bagi beberapa orang tidak masalah, tapi bagi dia waktu itu ibadah itu penting, karena kata firman Tuhan, ibadah itu penting, ibadah itu berguna, ibadah itu mengandung janji. Nah, waktu dia nggak datang ibadah, dia berkata ini sepanjang hari, ya, hawanya itu ya selalu pengennya marah, ngamuk gitu. Lalu kemudian dia sadar bahwa dia telah meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Yang Tuhan bilang begini, jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Latihlah dirimu beribadah. Tapi dia abai dengan firman Tuhan ini. Lalu kemudian dia berkata, kami akhirnya bertobat. Waktu kami bertobat, dia bilang gini, kami kembali mendapatkan damai sejahtera. Kami kembali mendapatkan kekuatan. Lalu enggak tunggu sampai mereka jadi orang hebat. Enggak, saya senang sekali, saya diberkati. Dia berkata begini, kemudian dia bilang, rasanya ada yang kurang kalau aku tidak berbagi pengalaman ini dengan saudara-saudara yang lain. Kemudian mereka yang membaca kesaksian itu, mereka berkata amin, kami dikuatkan. Luar biasa. Saudara lihat bahwa tidak perlu tunggu lama-lama pertobatan kita. Waktu kita insaf, waktu kita berbalik kembali menyembah Tuhan, waktu kita berbalik kembali mengasihi Tuhan dan mentaati Tuhan. Mari saksikan itu, beritahukan kepada saudara-saudara seiman bahwa meninggalkan ibadah, menjauh dari Tuhan itu tidak enak. Menjauh dari Tuhan itu kita tidak damai sejahtera. Keluar dari lingkaran pemeliharaan Tuhan, kita akan diterkam oleh singa. Ya, iblis sedang menanti untuk menghancurkan kita. Nah, Bapak Ibu, kesaksian-kesaksian yang seperti ini, ya, membagi kekuatan kepada saudara yang lain, sehingga saudara yang lain yang mungkin merencanakan, udahlah aku minggu depan dah ibadah lah, aku pengen mau jalan-jalan lebih dulu. Kemudian waktu mendengar kesaksian ini, kemudian dikuatkan atau mungkin ditegur, sehingga apa? Sama-sama menjadi orang-orang percaya yang kuat. Amin. Nah, Tuhan mau Bapak Ibu.
Jangan tunggu kita menjadi seperti orang yang superior dalam iman, baru kita mau menguatkan yang lainnya. Setiap peristiwa di mana kita insaf dari dosa, di mana kita berbalik kepada Tuhan dari dosa, Bapak Ibu, bagikan itu untuk menguatkan saudara-saudara seiman yang lainnya. Nah, kata kuatkanlah, waktu Yesus berkata kalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara seiman. Kata kuatkanlah itu dari kata sterizo, artinya meneguhkan. Ya, waktu engkau menyampaikan sesuatu kepada saudara seiman, engkau sedang meneguhkan dia, engkau sedang menguatkan keyakinannya, engkau sedang menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Apakah hanya di situ? Enggak, kata sterizo itu juga memiliki arti gini, membuat pikiran seseorang semakin teguh, membuat pikiran seseorang semakin kuat, tidak tergoyahkan. Nah, ingatkah kita peristiwa di dalam Injil Lukas pasal 24, ketika berita kebangkitan Yesus disampaikan oleh beberapa perempuan-perempuan kepada murid-murid Yesus yang berkumpul waktu itu, ya. Kemudian 2 orang murid Yesus meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus. Di Lukas 24, Yesus menyatakan dirinya kepada 2 murid ini. Lalu kemudian mereka sadar bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Mereka sadar bahwa mereka sudah salah meninggalkan pertemuan orang-orang benar. Ya, apa yang mereka lakukan? Waktu mereka mengalami pertobatan itu, mereka memutuskan kembali ke Yerusalem untuk ketemu dengan murid-murid Yesus yang lainnya. Untuk apa? Untuk memberitahukan begini, benar, Yesus sudah bangkit, dia menyatakan dirinya kepada kami. Sudah lihat? Setiap kali orang mengalami perubahan hidup, mereka harus membagi kekuatan dan pengalaman itu dengan tujuan begini, supaya semua yang mendengarnya juga dikuatkan. Nah, yang menarik adalah Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama. Bahkan di semua tulisan-tulisan Paulus, di semua tulisan Yohanes, mau tulisan Lukas, mau tulisan juga Petrus, selalu begini, membangkitkan, menguatkan orang-orang percaya lewat nasihat-nasihat yang mereka berikan. Mari kita lihat sebentar di dalam Roma pasal yang ke-15. Saya ingin membaca ini buat Bapak Ibu Saudara. Ya. Roma 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya, untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Bagaimana kita bisa menjadi kuat bersama? Ya, waktu Yesus berkata kalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudaramu. Petrus juga berkata begini, kita yang kuat, kita yang telah melalui proses kehidupan, kita yang telah dipulihkan, kita yang mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Dikatakan gini, kita wajib. Wajib itu tidak boleh tidak. Ya, ini pola hidup orang percaya, bahwa kita harus saling menguatkan, saling membangun satu dengan yang lainnya. Nah, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Nah, kata menanggung itu berarti begini, mengangkat.
Kata menanggung juga memiliki arti gini, menopang untuk menegakkan supaya orang yang tidak kuat tidak jatuh imannya, tidak gagal imannya, kemudian tidak gugur imannya, tidak meninggalkan kepercayaannya. Nah, kita yang kuat melihat saudara kita mulai menjadi lemah, sudahlah aku nggak ibadah lagi. Nah, kita yang kuat itu bertanggung jawab untuk menopang mereka supaya mereka tidak jatuh, supaya iman mereka tidak gugur, supaya apa? Mereka tidak meninggalkan keyakinan mereka. Berapa banyak orang-orang percaya yang kemudian karena masalah ekonomi, karena masalah cinta, kemudian meninggalkan iman mereka. Kenapa? Salah satunya adalah gini, karena saudara seiman sendiri nggak peduli dengan mereka. Kita biarkan mereka berjuang sendiri. Kita biarkan mereka mencari solusi sendiri. Lalu kita pakai alasan tidak baik mencampuri urusan orang lain. Tidak baik kita ikut campur dalam masalah pribadi orang. Padahal sebenarnya kita nggak peduli dengan mereka. Nah, nasihat firman Tuhan dan apa yang harus kita kerjakan sepanjang tahun ini. Saya berdoa supaya di dalam diri kita tumbuh kepedulian, kasih kepada sesama. Ya, orang yang melayani itu orang yang telah membuktikan dirinya bahwa dia sudah menang atas masalah diri sendiri. Dia udah clear soal diri sendiri. Dia udah mati dengan dirinya sendiri. Baginya adalah hidup untuk melayani Tuhan dan sesama. Sudah tidak berfokus pada diri sendiri. Kekristenan tidak pernah hidup bagi diri sendiri. Kristus saja tidak mencari kesenangan dirinya sendiri. Nah, kata menanggung bukan berarti gini, semua utangmu saya yang bayar. Enggak, kalau kita mampu sih enggak apa-apa. Tapi lebih kepada begini, menanggung itu menopang, menguatkan supaya dia tetap tegak berdiri, dia enggak jatuh. Ya, menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kata kelemahan itu memiliki arti begini, kesalahan yang timbul akibat kelemahan pikiran. Sekali lagi, kata kelemahan di sini adalah gini, masalah-masalah yang timbul, kesalahan-kesalahan yang ditimbulkan oleh karena begini, pemikiran yang tidak kuat. Ya, di dalam pikirannya nggak dikuasai oleh pikiran Kristus. Itu sebabnya ketika kita bertobat, Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama, ya, kita disuruh menjaga hati kita, betul? Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu. Tapi di dalam perjanjian baru, Paulus bilang begini, kalau kita sudah bertobat, yang pertama gini, persembahkan hidup kita. Lalu yang kedua, berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Ini yang perlu diperbaharui. Di sini tempat pertempuran kita. Nah, saudara harus penuhi pikiranmu dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang tidak tergoncangkan. Firman Tuhan yang tidak mungkin gagal. Nah, kemudian Paulus bilang gini, kita yang kuat, kita harus menopang mereka yang pikiran-pikirannya gampang sekali berkompromi dengan dosa, gampang sekali tidak taat. Kenapa? Pikirannya masih sama dengan pikiran-pikiran yang ada di dunia ini. Paulus bilang gini, jangan mencari kesenangan sendiri. Kalau kita mau jadi pengikut Yesus, jangan cari kesenangan diri sendiri. Kalau kita kuat, percayalah gini, semua hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita tidak pernah bertujuan, tidak pernah bermaksud hanya berhenti sampai kepada kita. Selalu begini, Tuhan mengerjakan segala sesuatu dengan tujuan supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dia berkata kepada Abraham, dia ingatkan kepada Ishak juga, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi orang menerima berkat Tuhan, orang menerima kekuatan Tuhan melalui kita. Jadi artinya gini, selalu Tuhan akan bekerja lebih dulu di dalam kehidupan kita, lalu kita dipulihkan, kita menang, kita menjadi kuat. Tidak berhenti, kita senang, kita udah pulih, kita udah bebas, kita udah kuat. Enggak berhenti sampai di situ. Tuhan mau begini, supaya lewat hidup kita orang yang lemah itu juga menerima berkat kekuatan
lewat hidup kita. Tidak pernah berhenti pada diri kita sendiri. Nah, ayat yang kedua, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita. Coba. Saya pikir ini ayat tidak perlu dijelaskan, sangat jelas. Setiap orang di antara kita, ini yang dengar ini, di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita. Kecenderungan daging, kesenangan saya dong. Kecenderungan daging untuk kepentingan saya dong. Tapi manusia baru tidak hidup untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, Paulus ingatkan kita, kalau kita mau bertumbuh ke arah kesempurnaan dengan Yesus Kristus, sadarilah ini Bapak Ibu, belajarlah untuk mencari kesenangan orang lain. Demi apa? Demi kebaikan orang itu. Untuk apa? Untuk membangunnya. Kata membangun itu oikodomai, yang artinya gini, tindakan seseorang mendorong orang lain bertumbuh dalam hikmat Kristus. Mendorong orang lain untuk bertumbuh dalam kesalehan. Mendorong orang lain untuk bertumbuh di dalam kesucian, dalam kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu, kita itu dipilih Tuhan dengan satu tujuan, supaya oleh hidup kita berkat Tuhan, hikmat, sukacita, damai, kebahagiaan, kesalehan itu mengalir kepada orang lain. Tidak pernah berhenti atas hidup kita. Yesus berkata, aku datang supaya mereka memiliki hidup dalam nggak ada yang tahu ya? Kelimpahan. Ada yang mau hidup dalam kelimpahan? Nggak ada ya? Cuma saya, puji Tuhan. Ada yang mau hidup dalam kelimpahan? Semua mau? Yesus janjikan itu, supaya kita hidup dalam kelimpahan. Tahu limpah? Meluap keluar. Nggak pernah meluap ke dalam. Betul? Meluap keluar. Yang di dalam penuh, cukup. Tapi meluap itu selalu keluar. Kalau keluar, bukan untuk kita, untuk orang lain. Yesus datang supaya gini, lewat hidup kita, kita memberkati kehidupan orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari lihat beberapa ayat. Coba lihat apa yang dituliskan oleh Paulus. Kepada jemaat di Kolose dia berkata begini, dialah. Di ayat 27 Paulus bilang begini, bahwa ada satu rahasia besar yang Tuhan mau supaya setiap orang percaya tahu, bahwa Kristus ada di dalam kita. Nah, di ayat 28 Paulus bilang begini, Yesuslah yang kami beritakan apabila tiap orang kami nasihati. Tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Untuk apa? Memimpin tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Dalam pelayanannya, Paulus tidak mau melewatkan satu orang pun. Dia mau tiap-tiap orang itu jadi kuat. Tiap-tiap orang bertumbuh. Tiap-tiap orang kemudian dia ajari, dia nasihati, dia pimpin. Kata pimpin itu dia ada di samping, ya, bersama-sama. Kalau kamu lemah, aku tolong kamu, aku topang kamu, jangan menyerah. Ayo bersama dengan saya, bergerak bersama. Mari kita maju. Tujuan kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan tidak meninggalkan kita. Nah, Paulus itu sentuh tiap orang. Semua orang dia mau begini, menjadi kuat bersama. Dia tidak mau lewatkan satu orang pun. Semua orang. Baca Alkitab dan Bapak Ibu akan temukan, wow, Paulus selalu pergi ke sana ke sini, ke sana ke sini. Tujuannya satu, dia mau gini, semua orang dikuatkan. Kenapa? Karena dia telah lebih dulu dikuatkan oleh Tuhan.
Nah, saya berdoa supaya setiap kita memiliki hati yang sama seperti ini. Tahun ini kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi setiap kali kita bertumbuh dalam satu pertumbuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, mari berpikir siapa orang yang akan saya topang. Siapa orang yang akan saya WA hari ini untuk kasih kekuatan. Siapa orang yang saya akan telepon hari ini untuk saya doakan. Bapak Ibu percayalah begini, itu penting buat mereka. Ya, nah di dalam surat-surat Paulus, Bapak Ibu akan temukan begini. Setiap kali Paulus menguatkan seseorang, selalu begini, selalu disanding dengan kata menasehati. Ya. Kita akan lihat ini. Coba kita lihat 1 Tesalonika 2 ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu. Ya. Jadi menguatkan seseorang dengan memberikan nasihat, membagi kesaksian, pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Dengan tujuan apa? Supaya dia menjadi kuat. Ya. Kisah Rasul 20 ayat 12, Paulus menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Selalu begini, Paulus kalau kemana-mana, dia selalu begini, dia mau kuatkan semua orang. Tiap-tiap orang dia kuatkan. Dengan apa? Salah satunya dengan memberi nasihat. Kata nasihat itu put in mind, memasukkan ke dalam pikiran. Ingat tadi kelemahan apa? Kesalahan yang timbul, masalah yang timbul karena kita lemah dalam pemikiran. Nah, Paulus mencoba menasehati semua orang dengan apa? Firman Tuhan. Saya mau selesai dengan ini Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menjadi kuat bersama? Ya, jelas yang pertama seperti Yesus lakukan. Pertama Bapak Ibu, berdoalah untuk mereka. Ambil beban berdoa untuk saudara-saudara seimanmu. Ya, saya percaya saya kuat sampai hari ini karena saya tahu beberapa orang terus berdoa buat saya, terus berdoa. Ya, bagian saya adalah berdoa dan menyebut nama Bapak Ibu keluarga satu persatu, mulai dari Larangan sampai yang paling ujung di sana, ya, keluarganya Pak Budi. Ya, saya tahu di Brebes saya sebutkan keluarga anak mereka dari Larangan, kemudian turun ke Sitanggal. Saya urutkan sampai di sana, saya balik lagi ke sana sampai di perumahan. Saya sebutkan satu persatu. Karena saya tahu begini, Paulus pernah bilang kepada jemaat-jemaat yang dia layani, dia berkata begini, setiap kali aku berdoa buat kamu, aku bersuka cita. Saudara, waktu kita berdoa untuk orang lain, Tuhan akan tambahkan sukacita dalam hidup kita. Bahkan Paulus juga bilang kepada jemaat di Galatia, ketika ada banyak orang memberitakan Injil yang palsu dengan tujuan supaya hukumannya makin berat. Dia berkata gini, karena doamu aku tahu aku pasti diselamatkan. Aku pasti diluputkan dari semua hukuman-hukuman. Karena doamu. Baca surat Paulus, dia selalu begini, berdoalah untuk aku, berdoalah untuk aku, berdoalah untuk aku. Aku berdoa buat kamu, dan kamu berdoa buat aku. Bapak Ibu, tahun ini saya berharap setiap kita minimal satu orang kita bawa dalam doa kita. Hari ini siapa yang kita doakan? Bilang sama Tuhan, Tuhan siapa yang saya bisa kuatkan dalam doa saya, supaya imannya jangan gugur. Apalagi kalau kita tahu dia sedang dalam masalah. Ya, setiap kali saya dikasih informasi ya tentang seseorang begitu, saya selalu ambil beban itu dalam hati saya untuk berdoa. Begitu saya dengar seseorang mengalami kekalutan dalam kehidupan, bagian saya adalah membawa itu dalam doa. Karena saya tahu bahwa doa sangat besar kuasanya. Ingat apa yang Yesus lakukan? Sebelum Petrus dicobai, dia berkata, Petrus, aku telah berdoa
untuk kamu. Supaya apa? Imanmu jangan gugur. Bapak Ibu, kalau kita mau saudara kita juga menjadi kuat, berdoalah untuk mereka. Yang kedua, Bapak Ibu, tetaplah terhubung dengan mereka. Ada di dalam komunitas. Lihat, waktu Petrus menyesal dengan sedih, dia tidak tinggalkan yang lain. Dia kembali kepada 11 murid yang lain. Dia kembali kepada teman-temannya yang lain. Dia tetap ada di dalam komunitas. Dia tahu dia sudah salah, dia mengkhianati Tuhan. Tapi dia tidak pernah tinggalkan komunitas, baca Alkitab. Sementara Yudas menyesal, lalu dia meninggalkan teman-temannya, lalu dia bunuh diri. 2 murid yang meninggalkan Yerusalem. Waktu mereka insaf, mereka sadar, mereka kembali kepada murid-murid. Mereka berkumpul. Sebab apa? Di dalam komunitas kita bisa saling. Tidak mungkin sendiri bisa saling. Kita perlu orang lain. Dan orang lain perlu kita. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk tetap terhubung satu dengan yang lainnya. Oke, kita social distancing, kita nggak bisa datang dengan leluasa ke rumah orang lain. Tapi paling tidak kita bisa menggunakan media. Handphone saudara, WA, telepon, video call, saudara bisa tetap terhubung satu dengan yang lainnya. Saudara bisa tulis kesaksian saudara di grup, dan supaya apa? Mereka terbangun. Tahun ini sekali lagi, yang Tuhan mau kita kerjakan sebagai umat Tuhan di tempat ini. Mari setiap kita yang kuat menopang, supaya saudara kita yang lemah, yang sedang bergumul dalam perjuangan kehidupan mereka di area apapun, topang mereka supaya iman mereka tidak menjadi gugur. Doakan mereka tetap terhubung sama dengan mereka, satu dengan yang lain. Tetaplah ada di dalam komunitas. Supaya apa? Supaya kita bisa saling membangun, saling menasihati. Jangan lupa, kalau ada hal yang tidak baik di pemandangan mata Tuhan, adalah manusia itu seorang diri. Kita merasa kuat sendiri. Kita merasa bisa sendiri. Ya, itu keadaan yang tidak baik. Tuhan selalu mau kita berkomunitas. Spirit kerajaan Allah adalah keluarga, komunitas. Itu sebabnya gereja bisa tutup, tapi komunitas tetap akan terbangun. Minimal di dalam keluarga. Kita tetap berkomunitas untuk saling menguatkan, saling membangun satu dengan yang lainnya. Saya berharap apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk tahun ini, masing-masing kita yuk yang kuat menanggung kelemahan yang lemah. Supaya kita tidak mencari kesenangan kita, tapi kita mendorong mereka bertumbuh dalam hikmat Tuhan, bertumbuh dalam kesalehan, supaya genaplah apa yang Tuhan janjikan oleh kita. Semua orang diberkati, mereka menjadi kuat, mereka bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari terlebih dahulu kita berdoa bersama. Sebelum kami ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, ingatkan kami kembali Tuhan, bahwa Engkau datang ke dalam dunia, mati buat kami. Engkau tidak sedang mencari kesenangan bagi diri-Mu sendiri. Semua yang Engkau lakukan untuk kebaikan kami, supaya kami terus terbangun di dalam pertumbuhan dalam keserupaan dengan Kristus. Kalau hari ini kami diingatkan bahwa segala sesuatu yang Kau izinkan kami lalui, proses demi proses, Kau topang kami sehingga kami dapat kuat melaluinya dan menang. Tapi kami tidak boleh berhenti hanya sampai di sana. Kami harus menguatkan saudara-saudara kami yang lainnya, supaya kami tidak hidup berfokus pada diri kami, pada kesenangan kami. Tapi seperti Yesus kami belajar
supaya kami mengedepankan kepentingan dan kesenangan orang lain demi kebaikan mereka, supaya mereka terbangun menjadi kuat bersama-sama dengan kami, dan kami bersama-sama dapat menguatkan keluarga kami, menguatkan kota kami, menguatkan komunitas kami, menguatkan semua orang. Terima kasih. Layakkan kami untuk ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Hamba berkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Kiranya dengan persekutuan ini Tuhan, kami semakin erat dengan-Mu. Kami semakin diingatkan tentang kematian Yesus di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa kami, memberikan kami hidup dalam kelimpahan. Terima kasih. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani perjamuan kudus, supaya lewat pelayanan mereka Engkau dipermuliakan, Engkau disukakan. Kami siap ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita, dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang di tangan kanan kita, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan yang ada di tangan kanan kita ini, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari bangkit berdiri bersama-sama, kita akan selesaikan ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Katakan, memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib
Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Di akhir ibadah kami, bagimu segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Kami percaya Tuhan menyertai kami sepanjang tahun 2021. Kau telah membuktikan penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, perlindunganmu bagi kami di sepanjang tahun 2020 yang sudah kami lalui. Dan kami percaya, kami menyerahkan seluruh hidup kami bagimu. Tuhan memimpin, menyertai, dan berikan kepada kami hati yang taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan, mengikuti tuntunan Tuhan sepanjang tahun 2021. Bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Bapa di surga, bagimu segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang awal dan yang akhir. Tuhan sendiri yang akan memimpin kita, menyertai kita dari awal tahun sampai kita kelak menyelesaikan tahun 2021 dengan tangan Tuhan yang kuat dan perkasa. Tangan kanannya yang penuh dengan kemenangan akan menggandeng kita, memimpin kita melewati hari-hari yang akan kita lalui sepanjang tahun ini, membawa kita pada kekuatan-kekuatan, kemenangan-kemenangan, bahkan membawa kita untuk melihat dan mengalami kelimpahan yang Dia sediakan buat setiap kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Ia menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus. Ia menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kepada kita damai, sejahtera, sukacita, kekuatan, dan kemenangan. Kita terima berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Berkat yang disempurnakan dalam Kristus Yesus, di dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita terima berkat ini dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.